4 tahun. 2 tahun. Mau hidup? 7 tahun. Ini 3 tahun. Nih, Joker. Joker. Apaan Wah. Mas Joker? Amnesti, abolisi, rehabilitasi. Ini selesai dong. Fungsi setan apa? Ia menggoda orang baik. Tidak ada gunanya setan mengganggu orang jahat karena mereka ada di kelompok yang sama. Jadi setan fokus target operasinya adalah orang-orang baik. Agar orang-orang baik berubah kelakuannya jadi setan juga, jadi jahat juga. Nah, dengan aturan main semacam itu, perkiraan saya Yakut ini aslinya adalah orang baik. Kita masih ingat lah, bertebaran di media sosial. Betapa sosok yang satu ini sangat-sangat nasionalis. Pro kemajemukan sekaligus anti radikalisme. Siap pasang badan terhadap siapapun yang mencoba mengotak-atik kebinekaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ciri orang baik. Karena dia orang baik, apalagi kemudian dia menjadi Menteri Agama, maka setan boleh jadi menempatkan orang ini, menempatkan Yakut ini sebagai betul-betul target operasi prioritas pertama. Dia baik, jadi Menteri Agama pula. Godaan, hasutan, bisikan-bisikan sangat kencang diarahkan oleh setan-setan kepada Yakut. Tujuannya apa? Agar Yakut juga keseleo, kesandung, dan melakukan kejahatan. Sayang beribu sayang, ternyata godaan yang sangat dahsyat dari setan itu tampaknya tak terbendung, tak terelakkan. Paling tidak itu simpulan yang bisa kita tarik setelah menyimak pemberitaan bahwa KPK telah menetapkan Yakut, mantan Menteri Agama, sebagai tersangka korupsi. Coba Anda jujur, dengarkan suara hati Anda baik-baik. Anda gembira atau justru menganggap berita itu sebagai kabar duka bahwa lagi-lagi Menteri Agama di negara ini tampaknya harus bersiap dijebloskan ke dalam penjara. Praktis ini boleh jadi akan menjadi Menteri Agama ketiga yang secara tragis dikirim KPK ke balik jeruji besi dengan status melakukan korupsi semasa menjabat sebagai Menteri Agama. Memalukan, menyedihkan, sekaligus menjijikkan. Tapi mumpung hari baik, bulan baik, dan suasana hati saya juga sedang baik, justru saya sekarang ingin memberikan tips dan trik bagi siapapun warga negara Indonesia yang kesandung kasus korupsi, yang sudah ditetapkan oleh KPK ataupun oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Sebelum saya sampaikan tip dan triknya, kita samakan persepsi dulu, kita satukan gelombang dulu bahwa yang namanya proses hukum pada dasarnya adalah proses mengadu strategi. Jadi jangan terlalu bawa perasaan, jangan terlalu hanyut oleh emosi. Kita akan berbincang tentang sebuah proses yang sangat mengandalkan akal sehat. Adu siasat, adu strategi. Itu esensi proses hukum. Nah, bagi siapapun yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dan sekiranya belum dijebloskan ke dalam ruang tahanan, tetaplah bertindak tanduk sopan. Kirim senyum. Umbar kalimat-kalimat normatif saja ya, walaupun bercampur baur dengan kalimat klise. Misalnya, saya taat hukum. Saya akan datang ketika dipanggil oleh KPK. Saya menghormati proses penegakan hukum. Demi Indonesia yang baik, saya siap untuk buka-bukaan. Percayalah, kalau saya hadir di KPK, niscaya ada orang yang lebih besar lagi yang juga semestinya harus dipanggil oleh KPK. Kalimat-kalimat semacam itu boleh diumbar pada fase ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dikirim ke dalam ruang tahanan. Atau yang lebih dramatis, yang siapa tahu bisa mengundang simpati publik, yaitu pura-pura sakit saja. Ada 3 pura-pura sakit yang bisa diperagakan. Pertama, full
malingering. Dari yang tidak sakit, betul-betul berdrama menjadi sakit. Dari yang semula sehat, berubah tabiat menjadi sekarat. Itu namanya full malingering. Pura-pura sakit setotal-totalnya. Atau skenario yang kedua, partial malingering. Sudah sakit nih, tapi didramatisasi, diperheboh, dihiperbola. Sehingga sakit yang biasa bisa saja akan tampak menjadi sakit separah-parahnya sakit. Partial malingering. Jangan praktekkan false imputation. Masih ingat Setia Novanto ya? Dia melakukan false imputation itu. Mengaku perutnya diare, tapi gejalanya justru tidak bisa berbicara. Tidak ada hubungannya antara urusan perut dengan urusan mulut. Itu namanya false imputation. Jadi sekali lagi, para tersangka silakan coba praktekkan, entah itu betul-betul pura-pura sakit alias full malingering atau mendramatisasi sakit alias partial malingering. Ini cara untuk merebut simpati publik, bahwa kalau ternyata sang tersangka yang dalam kondisi sakit itu tetap dipaksa harus datang ke gedung KPK, tetap dipaksa harus masuk ke dalam ruang tahanan, justru KPK-nya yang zalim, KPK-nya yang tidak tahu hak azazi manusia. Harapannya seperti itu. Opini publik akan tergiring ke arah situ. Namun, anggaplah ternyata cara-cara semacam itu tidak tembus, tidak mengena pada sasaran. Lanjutlah proses sidang. Apa yang dilakukan selama proses sidang? Di samping mempraktekkan cara-cara yang tadi saya coba ceritakan, coba gunakan strategi berikutnya. Misalnya, kalaulah sang tersangka berasal dari ormas besar, punya massa dalam jumlah yang sangat besar, mereka bisa dikerahkan, baik sebagai serdadu online maupun sebagai demonstran jalanan. Sebagai serdadu online, kirim narasi-narasi untuk mengcounter. Ingatkan masyarakat luas bahwa tersangka adalah orang yang budiman dengan catatan prestasi dan kebaikan yang sangat amat panjang. Itu narasi-narasi counter yang bisa diangkat untuk menarik simpati masyarakat. Atau lewat demonstrasi jalanan, bawa spanduk, bikin orasi di sekian banyak kota, sekian banyak lapisan masyarakat untuk meyakinkan otoritas penegakan hukum bahwa sang tersangka ini sesungguhnya adalah orang baik yang tampaknya tengah dikriminalisasi oleh KPK, tengah coba dizalimi oleh negara. Itu narasi-narasi yang bisa diangkat untuk katakanlah menetralisir sedikit banyak citra sang tersangka yang kadung rusak oleh ulah KPK. Selesai? Lagi-lagi, anggaplah taktik semacam ini juga tidak cukup ampuh. Proses persidangan berlanjut. Apa yang harus dilakukan? Ini usul serius dari saya. Kalau mau, secepat mungkin setelah majelis hakim membuka persidangan, sampaikan secara terbuka oleh sang tersangka yang sudah menjelma sebagai terdakwa bahwa, Yang Mulia Majelis Hakim, saya mengakui bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Saya siap untuk memikul tanggung jawab. Saya memohon maaf dan tidak akan mengulangi perbuatan jahat ini. Kalimat-kalimat semacam itu, kalau betul-betul disampaikan sebagai permohonan maaf yang otentik atau authentic apology, bukan superficial apology, akan disebut sebagai guilty plea. Pengakuan kepada hakim bahwa terdakwa bersalah tanpa harus menunggu proses persidangan yang panjang, meletihkan, dan serba tidak ada kepastian itu. Terdakwa mengambil langkah berani dengan mengakui perbuatan salahnya. Guilty plea. Pertanyaan, memang apa manfaatnya guilty plea? Jelas, manfaatnya sangat nyata. Misalnya ini, ada ketentuan di negara lain bahwa seorang terdakwa yang sejak dini langsung mengakui perbuatan pidananya dijamin hukumannya nanti akan di-courting sampai 1/3. Jadi anggaplah Yakut dihukum 10 tahun,
Tapi kalau dia sesegera mungkin menyampaikan permohonan maafnya, maka hitung-hitungan di atas kertas, kalau mengacu aturan di negara lain, 10 tahun akan dikurangi sepertiga. Jadi Yakut hanya cukup dijatuhi hukuman sebanyak 6 atau 7 tahun saja. Jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda, permohonan maaf atau guilty plea itu ditunda, maka kemungkinan korting hukumannya juga akan berkurang. Maksimal hanya 1/4, maksimal hanya 1/10. Jadi sayang, sesegera mungkin manfaatkan kesempatan sedari dini proses persidangan dimulai untuk mengajukan guilty plea kepada majelis hakim. Bagaimana realisasinya nanti? Terus terang, karena di Indonesia menurut saya belum ada ketentuan tentang itu dan juga belum ada riset tentang itu, maka saya tidak tahu bagaimana prospeknya. Tapi menurut saya, dari sisi kemanusiaan, seorang pelaku pidana yang sesegera mungkin menyampaikan secara terbuka rasa penyesalannya dan menyampaikan permohonan maafnya, itu akan mengirim pesan yang sangat indah kepada majelis hakim bahwa ini orang baik. Ini orang memang budiman. Dia memiliki hati sebersih malaikat. Tidak sepatutnya dia dihukum berlama-lama di dalam penjara. Cukup hukuman yang ringan-ringan saja. Lagi, anggaplah guilty plea ternyata tidak juga mujarab. Hakim tetap ganas, jaksa tetap buas, penasihat hukum sampai lemas mengikuti proses persidangan yang amat sangat lugas itu. Lalu apa yang perlu dilakukan? Jangan lakukan suap, jangan. Walaupun ada sekian banyak hakim yang diciduk, bahkan di OTT karena menerima fulus, jangan lakukan itu. Ini bukan tips dan trik yang sehat untuk memenangkan sebuah pertarungan pidana di peradilan tindak pidana korupsi. Saya tidak mau menjadikan suap, hengki-pengki, main di bawah meja sebagai tips dan trik untuk memenangkan pertandingan. Termasuk bagi Yakut, seandainya suatu saat nanti dia beralih status dari tersangka menjadi terdakwa. Apalagi yang bisa dilakukan? Banyak sih. Sebetulnya dari sekarang tersangka atau terdakwa korupsi sudah bisa menimbang-nimbang. Kalau tetap nantinya divonis bersalah lalu dikirim ke dalam penjara, maka strategi hukum berikutnya adalah di penjara. Bukan lagi menyangkut persidangan, tapi di lembaga pemasyarakatan. Jangan hengki-pengki juga di sana. Jangan, tapi lakukan kebaikan. Tampilkan budi pekerti dan pamerkan segala ketulusan hati itu. Agar apa? Agar oleh pihak lembaga pemasyarakatan, sang terdakwa yang sekarang menjadi terpidana dinilai berkelakuan baik, menunjukkan pertobatan, tidak akan mengulangi perbuatannya, membantu sesama, bahkan memberikan sarana dan prasarana ekstra di dalam penjara. Kalau catatan-catatan positif itu berhasil ditorehkan, maka sang kepala lapas bisa saja membuat catatan khusus agar sang terdakwa mendapatkan diskon, remisi kah, atau lainnya kah. Intinya adalah proses hukum di persidangannya tidak bisa dijinakkan, tetapi kenyamanan di dalam penjara bisa diperjuangkan. Apalagi? Oh iya, satu lagi. Kabarnya nih, dari KPK sudah ada profiling. Ada 3 modus yang belakangan ini acap dimainkan oleh para tersangka korupsi. Ini bisik-bisik dari dalam KPK yang saya simak. Pertama, lakukan operasi kambing hitam terhadap KPK. Bahwa KPK ternyata tidak lagi independen. KPK mirip dengan kantor sebelah, sudah mulai asik bermain-main dengan politik. Jadi kerja-kerja penegakan hukum KPK tidak lagi murni seperti tempo dulu, tapi sudah tercemari dengan ambisi-ambisi politik tertentu. Itu modus pertama yang dimainkan oleh para calon pesakitan korupsi. Kemudian cara yang kedua, lakukan ironi viktimisasi, bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang sejatinya adalah calon pelaku pidana, sebutannya begitu, sesungguhnya tak lebih tak kurang adalah korban.
korban yang telah dipelintir sedemikian rupa oleh KPK menjadi pelaku. Itu namanya ironi viktimisasi. Ini modus kedua yang ditangkap oleh KPK acap dimainkan oleh para koruptor belakangan ini. Dan yang ketiga, ini yang juga tidak kalah ngerinya, manfaatkan channel-channel politik ke lingkaran penguasa. Lobby-lobby gelap itu digencarkan sedemikian rupa agar mudah-mudahan ada penguasa yang terketuk hatinya sampai harapannya suatu saat nanti bisa memberikan amnesti atau memberikan abolisi. Itu dia, main duit tak kena, main fitnah tak laku, main lobby saja. Itu modus-modus yang sudah dicatat oleh KPK. Namun tidak ada salahnya untuk dipraktikkan juga oleh para tersangka ataupun terdakwa tipikor. Skenario paling buruk bagaimana? Hakim tetap memvonis bersalah. Pintu penjara sudah terbuka. Anggaplah petugas-petugas lapas khusus narapidana korupsi ternyata tidak ada bedanya dengan singa. Buasnya luar biasa. Lantas bagaimana nasib para terpidana? Tidak usah khawatir. Indonesia Corruption Watch (ICW) suatu ketika bikin studi. Hasil studinya melegakan hati bahwa ternyata rata-rata hukuman bagi terdakwa korupsi hanya 3-4 tahun saja. Sepele itu. Hanya 3-4 kali lebaran atau 3-4 kali Natal saja sang terpidana akan terpisah dari keluarganya. Setelah itu mereka akan menyatu kembali. 3-4 tahun juga bakal di-courting. Ada hari kemerdekaan, ada hari besar keagamaan, dan lain-lain fasilitas-fasilitas menyenangkan yang juga bisa dimanfaatkan oleh terpidana korupsi. Jadi, di mana efek jera berada? Atau justru pertanyaannya dibalik? Kenapa kita tidak tiru mereka?